Halo semuanya, perkenalkan saya Evelyn Teresya Tampunbolon dari kelas 3 IPA 3 dengan nomor urut 20. Di sini sesuai dengan yang tertera di layar kita masing-masing, saya akan menjelaskan mengenai penyimpangan semu hukumendal. Sebelumnya, kita harus tahu apa sih pengertian dari penyimpangan semu hukumendal sendiri. Dapat kita lihat di sini, persilangan pada individu akan mengikuti aturan seperti yang dijelaskan dalam buku Mendel. Persilangan monohibrid atau satu sifat beda akan menghasilkan perbandingan fenotip F2 yaitu 3:1. Sedangkan persilangan dihibrid yaitu 2 sifat beda akan menghasilkan perbandingan fenotip F2 yaitu 9:3:3:1. Namun, tidak selamanya perbandingan tersebut berlaku. Kenapa? Karena terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi pada beberapa organisme. Penyimpangan tersebut disebabkan oleh gen-gen yang memiliki sifat unik, sehingga memiliki pola penurunan yang berbeda. Penyimpangan tersebut selanjutnya disebut sebagai penyimpangan semu hukumendal. Jadi, penyimpangan semu hukumendal ini terjadi karena adanya interaksi genetik dan interaksi antar alel. Pada interaksi genetik, terjadi beberapa peristiwa karena interaksi ini, antara lain atafisme, kriptomer, komplementer, epistasis, hipostasis, dan polimeri. Sedangkan dalam interaksi antar alel, selain menunjukkan hubungan pasangan dominan dan resesif, interaksi antar alel juga menunjukkan dominansi tidak sempurna, kodominan, alel ganda, dan alel tetap. Maka kita akan membahas yang pertama mengenai atafisme. Atafisme adalah interaksi antar gen yang menghasilkan filia atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Contoh atafisme sendiri yaitu terdapat pada kasus jengger ayam. Di sini kita lihat contoh atafisme. Jenis-jenis jengger ayam. Yang pertama ada walnut, R besar, P besar, rose, R kecil, P kecil-kecil, pea, R kecil-kecil, P besar, dan single, semuanya kecil resesif. Di sini saya ada soal. Jadi soalnya, jika ayam berpial rose disilangkan dengan ayam berpial pea. Ternyata semua jenis F1-nya ayam berpial walnut. Maka, buatlah bagan persilangannya dan tentukan rasio fenotip F2-nya. Nah, jadi langsung aja kita silangin. R besar, P kecil, gametnya adalah R besar dan P kecil. Kemudian R kecil, P besar, gametnya adalah R kecil dan P besar. Lalu dapatlah keturunannya adalah kita sambungin R besar, R kecil, P besar, dan P kecil. Anaknya adalah walnut, cuma satu macam 100% walnut. Selanjutnya, F1 kita silangkan dengan sesamanya dijadikan P2. R besar R kecil, P besar P kecil dengan sesamanya disilangkan masing-masing. R besar R kecil itu ada 4 gamet, yaitu R besar P besar, R besar P kecil, R kecil P besar, R kecil, dan P kecil. Ada 4 macam. Begitu pula dengan induk yang satunya memiliki 4 gamet juga. Sama-sama R besar P besar, R besar P kecil, R kecil P besar, R kecil, dan P kecil. Lalu kita masukkan ke dalam tabel, ada 4 baris dan 4 kolom, jadi ada 16 kotak. Nanti kita bisa lihat di sini bersama hasilnya adalah fenotip F2-nya ayam berpial walnut yang memiliki gen R besar dan P besar. Ada ayam berpial rose yang memiliki gen R besar dan P kecil-kecil. Ada ayam berpial biji atau pea dengan gen R kecil-kecil, P besar. Dan ayam berpial single yang semuanya kecil. Maka rasio fenotipnya 9:3:3:1. Itu kalau yang disilangkan sesama heterozigot. Sekarang kita lanjut ke peristiwa kedua akibat interaksi gen, yaitu kriptomeri. Kriptomeri adalah peristiwa tersembunyinya gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan lainnya. Jadi jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi atau kriptos. Contoh kasus kriptomeri ini terdapat pada persilangan bunga Linaria marocana.
bunga ini memiliki 4 gen, yaitu A besar terbentuk pigmen antosianin. Jadi kalau A besar ini, itu dia punya pigmen merah, A kecil tidak punya pigmen merah, B besar berarti protoplasmanya basah, dan B kecil berarti protoplasmanya asam. Nah, jadi apa sih pengaruhnya asam basah sama warna? Nah, jadi kita lihat nih, kalau basah, kalau kalian ingin kertas lamut merah, dimasukkan ke dalam larutan basah berubah jadi biru. Nah, jadi kalau lingkungan basah berwarna biru. Sedangkan kalau asam, lakmus biru dikasih ke asam jadi merah. Nah, sebelum masuk ke soal bahasannya nih, kita lihat dulu yang ada dalam kotak putih. Pigmen merah ketemu sama basah, merah ketemu biru, jadinya ungu. Jadi kalau ada punya gen A besar dan B besar, A besar itu punya pigmen merah, B besar basah. Maka merah ketemu basah jadinya ungu. Kemudian ada A besar, tapi B-nya kecil-kecil, berarti dia punya pigmen merah, tapi sitoplasmanya asam. Merah ketemu asam tetap merah. Lalu ada A kecil-kecil. Mau dia asam atau basah, sitoplasmanya tetap saja putih. Kita lihat di sini persilangannya. Jika ada bunga linaria Marokana berwarna merah dengan genotip A besar-besar B kecil-kecil disilangkan dengan bunga putih yang A kecil-kecil B besar-besar. Kita silangin langsung sampai F2 ya. A besar, B kecil, B kecil, A kecil-kecil, B besar-besar. Masing-masing punya gamet 1. A besar, B kecil, dan A kecil, B besar. Lalu kita langsung ketemuin, jadi F1-nya semuanya 100% A besar, A kecil, B besar, B kecil, atau fenotipnya ungu. Jadi, orang tuanya induknya merah putih, anaknya ungu. Kemudian, kita silangkan sesama F1, masing-masing akan memiliki 4 gamet. A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Begitu juga dengan induk satu lagi, punya 4 macam gamet. Lalu kita masuk ke tabel seperti yang sebelumnya. Jadi F2 kita punya 3 macam fenotip, yaitu merah, A besar, B kecil-kecil, ungu, A besar, B besar, dan putih, A kecil-kecil, B, dan A kecil-kecil, B kecil-kecil. Nah, jadi terakhir rasio fenotipnya yaitu 3:9:4. Next, kita akan membahas tentang komplementer. Komplementer adalah interaksi antar gen dominan dengan sifat yang berbeda yang saling melengkapi, sehingga memunculkan fenotip tertentu. Jadi apabila salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud tersebut tidak akan muncul. Nah, contoh komplementer yang dapat kita temukan yaitu pada kasus persilangan bunga Lathyrus odoratus, yang terdiri dari gen C besar membentuk pigmen warna, C kecil tidak membentuk pigmen warna, B besar membentuk enzim pengaktif, sedangkan B kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Jadi apabila kita menemukan gen C besar dengan B besar yang membentuk pigmen warna dan membentuk enzim pengaktif, maka warnanya adalah ungu. Namun jika kita menemukan C-nya saja yang besar, berarti dia punya pigmen tetapi tidak punya enzim pengaktif. Percuma jadinya punya pigmen tapi enzim pengaktifnya tidak ada, sehingga warnanya putih. Begitu pula dengan C-nya kecil-kecil, P-nya besar cuma punya enzim pengaktif, apalagi tidak punya keduanya. Jadi kalau C gede besar dan P besar tidak ketemu, jadinya putih. Kita langsung ke persilangannya. Jadi, bunga Lathyrus odoratus C besar-besar, P kecil-kecil disilangkan dengan C kecil, P besar. Keduanya fenotipnya putih. Masing-masing punya satu gamet, C besar, P kecil, dan C kecil, dan P besar. Langsung kita silangkan, F1-nya 100% ungu. C besar, C kecil, P besar, P kecil. Nah, ini penyimpangannya udah kelihatan banget. Kemudian kita silangkan F1 dengan sesamanya. Masing-masing kita dapatkan 4 macam gamet seperti yang tadi, mencari gametnya C besar, P besar, C kecil, P kecil, C kecil, P besar, dan C kecil, P kecil. Begitu pula dengan induk yang satunya, ada 4 gamet. Kita masukkan ke dalam tabel. Jika gen C besar bertemu dengan P besar, jadinya ungu.
Tapi kalau hanya salah satu yang dominan, C saja atau P saja, atau tidak ada gen dominan sama sekali, jadinya warnanya putih. Perbandingannya ungu banding putih yaitu 9:7. Kedua dominan harus saling melengkapi, harus bersama-sama untuk memunculkan warna ungu. Nah, perbandingan 9:7 tadi hanya muncul kalau induknya hanyalah sesama heterozigot. Kalau induknya berbeda lagi genotipnya, maka perbandingan keturunannya juga akan beda. Selanjutnya kita akan membahas peristiwa keempat akibat interaksi gen, yaitu epistasis-hipostasis. Peristiwa ini merupakan peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Gen yang menutupi disebut epistasis, sedangkan gen yang ditutupi disebut hipostasis. Contoh kasus epistasis dan hipostasis dapat kita lihat pada persilangan labu. Contoh nih, pada kulit gandum berwarna hitam, hitam itu gennya epistasis terhadap kulit gandum kuning. Jadi kalau ada gandum memiliki genotip punya ada satu gen satu aja H besar jadinya hitam. Karena gen H besar tersebut epistasis atau menutupi gen kuning. Tapi kalau hanya kecil-kecil dan punya K besar jadinya kuning. Dan kalau tidak ada H besar, K besar jadinya putih. Nah kita lihat langsung nih persilangannya. Gandum kulit hitam H besar K kecil disilangkan dengan gandum kulit kuning H kecil K besar. Gametnya kita lihat ada H besar dan K kecil dan kuning H kecil K besar. Maka F1-nya kita sambungkan yaitu hitam 100% H besar H kecil K besar K kecil. Lalu kita silangkan sebagai V2 masing-masing memiliki 4 macam gamet. Kita masukkan ke dalam tabel, nanti kita akan peroleh hasilnya. Yang memiliki H besar satu saja pasti fenotipnya hitam, karena hitam itu epistasis terhadap gen kuning. Kalau hanya kecil-kecil dan ada K besar jadinya kuning, tapi kalau semua resesif jadinya putih. Jadi perbandingan akhirnya fenotip F2-nya hitam banding kuning banding putih 12:3:1. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyimpangan terakhir akibat interaksi gen, yaitu polimeri. Polimeri adalah interaksi antar gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah. Jadi, gen-gen tersebut saling berinteraksi untuk mempengaruhi dan menghasilkan keturunan yang sama. Contohnya adalah gandum berbiji merah yang memiliki dua gen yaitu M1 dan M2. Sehingga apabila kedua gen tersebut bertemu, maka ekspresi warna akan semakin kuat. Nah, kita lihat contohnya adalah pigmen merah pada bunga, yaitu kita lihat persilangan di bawah ini. Bunga merah itu dibawa oleh dua pasangan gen, makanya ditulis M1, M1, M2, M2, berarti ada dua pasangan gen pertama dan pasangan gen kedua. M besar disilangkan dengan M kecil. Jadi anaknya merah sama putih dikawinkan, anaknya 100% merah. Kemudian F1 disilangkan, masing-masing memiliki 4 macam gamet, kita buat dalam tabel seperti yang terdapat dalam persentase ini. F2-nya adalah 15:1. Yang 15 itu merah dan yang putih itu 1. Jadi asal punya satu saja M besar, jadinya fenotipnya merah, walaupun merahnya nanti beda-beda. Ada merah tua, merah sedang, merah muda, dan merah muda sekali. Itu fenotipnya seperti itu karena ada yang M besarnya 4, 3, 2, 1, dan lain-lain. Tetapi kalau M besarnya tidak ada, semuanya M kecil jadinya putih. Dan selanjutnya kita akan masuk pada bagian interaksi antar alel. Jadi yang pertama di sini kita akan membahas dominansi tidak sempurnanya. Pada dominansi tidak sempurna, alel dominan tidak dapat menutupi alel resesif sepenuhnya. Akibatnya, individu yang heterozigot memiliki sifat yang setengah dominan dan setengah resesif. Misalnya, tanaman bunga snapdragoti atau antirrhinum. Merah, M besar disilangkan dengan tanaman snapdragoti putih M kecil seperti berikut. Di sini kita lihat induknya atau parental pertamanya yaitu merah, M besar disilangkan dengan yang berwarna putih M kecil.
maka gametnya dari M besar yaitu M besar saja, dan untuk putih M kecil gametnya adalah M kecil saja. Dan jika disilangkan gamet merah dan putih yang masing-masing bersifat homozigot, maka akan dihasilkan F1 yaitu M besar M kecil. Ternyata fenotip yang muncul adalah pink, merah muda, bukan merah. Dengan demikian, M besar yang bersifat dominan tidak dominan sepenuhnya. Artinya, dalam kasus ini, terjadi kombinasi antara gen dominan dengan gen resesif, sehingga memunculkan sifat antara, yaitu sifat merahnya muncul sebagian dan sifat putihnya juga muncul sebagian. Sehingga ketika menghasilkan genotipe M besar dan M kecil, genotip yang muncul adalah pink, merah muda, bukan merah. Kemudian kita menghilangkan fenotipe yang pertama dengan fenotipe yang pertama juga, yaitu merah muda dikalikan dengan merah muda, M besar, M kecil dikalikan dengan M besar dan M kecil. Kemudian gametnya dihasilkan M besar dan M kecil. Begitu juga dengan induk yang satunya. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel seperti biasa, sehingga F2-nya menghasilkan merah, putih, dan pink dengan perbandingan 1 banding 2 dan banding 1. Selanjutnya kita akan membahas penyimpangan yang kedua akibat interaksi antar alel, yaitu kodominan. Kodominan adalah dua alel suatu gen yang menghasilkan produk berbeda dengan alel yang satu tidak dipengaruhi oleh alel yang lain. Contohnya, sapi dengan warna merah, R besar, yang kodominan terhadap putih, R kecil, menghasilkan anak sapi yang dalam bahasa Inggrisnya disebut roan, R besar, R kecil. Adapun contoh lainnya sebagai berikut. Perkawinan laki-laki yang memiliki golongan darah A, heterozigot, dengan wanita yang memiliki golongan darah B, heterozigot. Maka, parentalnya kita simbolkan IA, IO, dengan wanitanya IB, IO. Maka, gamet dari pria atau laki-lakinya adalah IA dan IO, sedangkan gamet dari wanitanya adalah IB dengan IO. Seperti biasa, kita masukkan ke dalam tabel. Maka, perkawinan laki-laki yang memiliki golongan darah A heterozigot dengan wanita B heterozigot akan memiliki anak dengan golongan darah seperti yang ada dalam tabel. Maka golongan darah anak-anak tersebut ada A, B, AB, dan O. Di sini ada keterangan IA, IB adalah sifat kodominan. Sekarang kita lanjut ke penyimpangan yang ketiga, yaitu alel ganda. Jadi alel ganda merupakan fenomena adanya 3 atau lebih alel dari suatu gen. Umumnya satu gen tersusun dari 2 alel alternatifnya. Alel ganda dapat terjadi akibat mutasi atau perubahan pada struktur molekul DNA yang sifatnya diwariskan pada keturunannya. Mutasi akan menghasilkan banyak variasi alel. Nah, di sini ada contoh alel ganda, yaitu peristiwa pada warna rambut kelinci. Kelinci dengan gen W besar memiliki fenotipe normal atau kelabu tua atau agouti. Kelinci dengan gen W besar CH akan menghasilkan fenotipe cincila atau kelabu muda. Kemudian ada kelinci dengan gen W besar H memiliki fenotipe Himalaya atau warna putih hampir di seluruh tubuh dan hitam pada ujung kaki, ekor, dan telinga. Kemudian ada kelinci dengan gen W kecil, yaitu memiliki fenotipe albino. Di sini kita lihat dominansi gennya. W besar lebih dominan daripada W besar CH, W CH lebih besar daripada W besar H, W besar H kemudian lebih besar daripada W kecil. Nah, berikut ilustrasi warna rambut kelinci. Yang pertama kita dapat lihat di situ ada kelinci albino yang memiliki gen W kecil, kemudian di sampingnya ada kelabu yang memiliki gen W besar, kemudian di bawahnya albino terdapat kelinci Himalaya dengan gen W besar H. Kita dapat lihat di situ warna putih hampir di seluruh tubuh, kemudian warna hitam hanya ada di ujung kaki, kemudian di ekornya dan di telinganya. Kemudian di sudut paling akhir ada kelinci cincila atau kelinci dengan gen W besar CH.
Di sini kita dapat lihat contoh dari alel ganda tadi dengan menggunakan contoh dari kelinci barusan. Soalnya disilangkan kelinci berambut normal dengan membawa gen cincila W besar CH dengan kelinci cincila yang membawa gen Himalaya W besar CH W besar H. Rasio fenotipe dari persilangan tersebut adalah, maka kita buat parentalnya atau induknya, yaitu pertama, kelinci berambut normal yang membawa gen cincila disilangkan dengan kelinci cincila yang membawa gen Himalaya. Maka dapat kita gametnya yang pertama yaitu W besar dan W besar CH. Sedangkan untuk kelinci cincila yang membawa gen Himalaya, gametnya adalah WCH dengan W besar H. Maka kita buat dalam tabel seperti biasa. Dapat kita lihat bahwa hasil dari gabungan persilangan mereka adalah kelinci normal, kemudian ada kelinci cincila, kemudian terdapat normal lagi, kemudian ada cincila lagi. Maka kita simpulkan F2-nya yaitu normal cincila dengan rasio fenotipe adalah 2:2. Sekarang kita berada pada penyimpangan terakhir akibat interaksi antar alel, yaitu alel letal. Alel letal merupakan alel yang dapat menyebabkan kematian bagi individu yang memilikinya. Kematian terjadi pada individu tersebut karena tugas gen aslinya adalah untuk menumbuhkan karakter atau bagian tubuh yang sangat penting. Adanya gen letal akan membuat pertumbuhan karakter atau bagian tubuh vital terganggu dan dapat menyebabkan individu tersebut mati. Alel letal dibedakan lagi menjadi alel letal resesif dan alel letal dominan yang akan dibahas lebih lanjut berikut ini. Nah, di sini ada pengertian dari alel letal dominan. Alel letal dominan adalah alel yang dalam keadaan homozigot dominan dapat menyebabkan kematian. Individu yang dalam keadaan heterozigot dapat menyebabkan subletal atau dapat hidup sehat hingga dewasa. Contoh kasus alel letal dominan terdapat pada ayam redep. Di sini kita lihat contohnya bila disilangkan ayam redep R besar R kecil dengan ayam redep R besar R kecil, maka persilangan akan menghasilkan keturunan yang bagaimana. Nah, kita buat parentalnya atau induknya R besar R kecil disilangkan dengan R besar dan R kecil. Maka gametnya yaitu sama-sama R besar dan R kecil. Kemudian kita buat dalam tabel lagi seperti biasa. Maka hasilnya adalah R besar yaitu ayam metal. Kemudian ada R besar R kecil ayam redep. Kemudian hasilnya lagi R besar R kecil ayam redep, kemudian R kecil atau normal. Maka fenotipnya yaitu normal dan redep. Sedangkan untuk rasio fenotipnya adalah letal banding redep banding normal sama dengan 1:2:1. Selanjutnya di sini kita akan membahas alel letal yang kedua, yaitu alel letal resesif. Alel letal resesif adalah alel yang dalam keadaan homozigot resesif dapat menyebabkan kematian. Pada alel letal resesif, individu yang memiliki alel dalam keadaan heterozigot dapat hidup normal dan tidak memperlihatkan kelainan. Contoh alel letal resesif adalah albino pada tumbuhan dan pada sapi bulldog. Di sini kita akan membahas alel letal resesif dengan contohnya tanaman hijau. Jadi, misalnya disilangkan tanaman hijau dengan genotipe G besar G kecil dengan tanaman hijau yang juga genotipenya G besar G kecil. Maka persilangannya bagaimana? Parentalnya yaitu G besar G kecil disilangkan dengan G besar G kecil. Maka kita dapat menemukan gametnya yaitu sama-sama G besar dan G kecil. Dari hasil persilangan tersebut, maka akan menghasilkan anakan dengan genotipe dan fenotipe sebagai berikut. Yang pertama adalah genotipe G besar akan menghasilkan fenotipe hijau. Yang kedua adalah G besar G kecil. Di sini juga ada G besar G kecil juga. Maka akan menghasilkan fenotipe berwarna hijau. Akan tetapi
Dengan genotipe G kecil ini bersifat letal karena individu yang bergenotipe G kecil tidak mampu menghasilkan klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis. Maka dengan demikian fenotipe pada anakan adalah hijau. Sedangkan rasio fenotipenya anakannya adalah hijau banding letal yaitu 3:1. Baiklah, sepertinya itu tadi bagian akhir dari penjelasan saya mengenai penyimpangan semu dokumen. Saya harap pembelajaran ini dapat dimengerti dan berguna bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila video pembelajaran ini memiliki banyak kekurangan. Kritik dan saran saya persilahkan agar saya bisa menjadi lebih baik. Akhir kata, saya Evelyn Teresia Tampu Bulon